antusias penonton kami itu, sahabat tani sekalian itu terkait pepaya. Ini di hadapan kita ini sudah ada persemaian pepaya, pembibitan pepayanya asli Pak Ruslan yang bibit ya. Betul. Bahkan sampai pembuatan benih. Ini ada benih di sini Ya. yang belum di packing, nanti akan di packing di sini oleh Pak Ruslan. Ini murni hasil karya tangannya Pak Ruslan, bahkan bisa 100%. Ya, 100%, asal memang kayak tadi cara mengambilnya benih itu seperti itu, bisa sesuai 100%. SOP tadi yang dijelaskan ya, ya Pak Ruslan ya. Itu bisa Ini termasuk hasilnya ya Pak Ruslan ya. Ini termasuk hasilnya. Ini hasilnya sahabat tani, jadinya seperti ini. Ini yang belum dikemas, ini yang lagi dijemur tadi saya ambil ya. Ini baru dijemur sampel. 1 hari. Oh, ini baru dijemur Baru 1 hari. Iya. Makanya masih agak lembab gitu Pak Ruslan ya. Belum cerah. Oh, nanti cerah. Oh, cerah. Ini contohnya nih Pak Ruslan ya. Apa yang hasil persemaiannya Pak Ruslan dari beliau Ya. sendiri, agar nanti kalau nyiram airnya bisa tersimpan di sini, nggak langsung tumpah kalau pas tanahnya gitu loh. Jadi tanahnya jangan nggak diisi full ya Pak Ruslan ya. Ya, betul. Semua ditutup dengan ini yang wajib diayak. Kalau nggak diayak, kalau nggak dipilih yang halus, nanti mengurangi daya tumbuh biji. Jadi asal ditutup dengan karung yang air bisa masuk itu nggak masalah. Ya. Tapi dipantau lagi, yang jelas tanah ini selalu lembab. Tanah ini selalu lembab. Tapi ditutup karung posisinya jadi panas. Panas dalam keadaan lembab. Akhirnya benih itu akan bisa cepat tumbuh. 8 hari sudah tumbuh. Insya Allah 8 sampai 12 hari sudah. Selamat datang di panggung penyuluhan Siniar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat tani, ini hari spesial. Saya bertemu narasumber kita bersama yang fenomenal ini, yang penontonnya saat ini paling banyak di channel Panggung Penyuluhan adalah beliau Bapak Ruslan. Betul. Terus berjalan. Terus berjalan. Assalamualaikum Pak Ruslan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak Ruslan, Siap. hari ini saya ganggu lagi. Dan saya mohon maaf juga Pak Ruslan, karena di konten kita sebelumnya saya banyak dikritisi sama penonton kalau saya terlalu menekan Pak Ruslan katanya dengan serbuan pertanyaan. Dimaafkan Pak Ruslan? Saya maaf. Saya maafkan. Ya. Sekarang Pak Ruslan harus berbicara lebih banyak daripada saya, nggih. Boleh ya Pak Ruslan? Boleh. Oh, boleh. Semasa saya masih bisa menceritakan ataupun menyampaikan apa yang saya bisa. Ini tepatnya saya sedang berada di kediaman istana beliau ini. Istananya Pak Ruslan ini, tepatnya di desa Nopo ini Pak Ruslan? Desa Munggu, RT 02 RW 3 Kecamatan Petanan, Kabupaten Kebumen. Nah, itu dia Desa Munggu, RT 02 RW 03 Kecamatan Petanan, Kabupaten Kebumen. Siapa saja pengen konsultasi tentang pepaya dan lainnya bisa ke Pak Ruslan ya. Persoalan ke sini. Insya Allah semasa saya masih bisa Insya Allah menyampaikan apa yang saya tahu. Luar biasa. Dan saya Pak Ruslan, ini karena banyaknya antusias penonton kami itu, sahabat tani sekalian itu terkait pepaya. Ini di hadapan kita ini sudah ada persemaian pepaya, pembibitan pepayanya asli Pak Ruslan yang bibit ya. Betul. Bahkan sampai pembuatan benih. Ini ada benih di sini Ya. yang belum di packing, nanti akan di packing di sini oleh Pak Ruslan. Ini murni hasil karya tangannya Pak Ruslan, tangan dingin beliau yang menghasilkan pepaya di konten sebelumnya yang tinggi pendek-pendek masih berbuah sampai tanah. Boleh ini Pak Ruslan pengantarnya terkait materi pembibitan pepaya. Kita fokus di pembicaraan ini aja Pak Ruslan. Boleh. Monggo disampaikan Pak Ruslan pembibitannya yang harus dipersiapkan sebelum sampai kayak gini nih. Sebelumnya apa dulu yang dilakukan, dijelaskan detailnya Pak Ruslan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sejahtera untuk semua petani pepaya di
seluruh negeri Indonesia yang tercinta ini. Untuk yang pertama saya sampaikan, di dalam pembibitan pepaya memang secara awal untuk menentukan biar bibit yang akan kita tanam itu bisa sesuai harapan kita, itu memang pertama dari mencari benihnya yang sesuai dengan SOP perbenihan pepaya. Ada SOP-nya ya Pak Ruslan? Ada SOP-nya. Untuk dari SOP itu sendiri, itu yang pertama kita punya pohon pepaya di suatu lokasi yang dalam satu varietas yang saya kembangkan, yaitu varietas pepaya Kalina Kebumen, sesuai dengan label yang saya kembangkan. Yang dikembangkan Kalina Kebumen. Kalina itu artinya California Indonesia. California Indonesia. Karena tapi di spesifik lagi Kebumen, California Indonesia Kebumen khususnya ini yang dikembangkan Pak Ruslan. Yang saya kembangkan memang varietas pepaya Kalina California Indonesia, khususnya di Kabupaten Kebumen. Nah, untuk sesuai SOP-nya, memang itu pertama itu dari pohon induk yang kita ambil untuk dibuat benih. Nah, syarat pohon induknya apa tadi? Pohon induknya itu dari satu jenis varietas, yaitu varietas Kalina Kebumen. Satu jenis dalam satu lokasi itu minimal umur batang juga 1 tahun sudah bisa dilaksanakan benihnya. Batang yang memang sudah tinggi berarti ya? Sudah 1 tahun lah, sudah bisa diambil untuk diambil benihnya. Yang kedua, itu dalam satu lokasi harus satu varietas Kalina Kebumen. Nggak boleh ada jenis, nggak boleh ada varietas lain. Itu dari radius 300 meter dari pohon yang kita ambil benihnya, itu tidak boleh ada varietas selain Kalina. Selain Kalina. Radiusnya itu 300 meter. Itu sesuai SOP-nya. SOP-nya begitu. Oke. Nah, umur tanaman yang kita ambil benihnya minimal 1 tahun. Nah, terus dari jenis buah itu sendiri, yang kita ambil juga buah yang bentuknya sempurna. Artinya seperti apa yang sempurna, Pak? Yang sempurna itu yang buahnya lonjongnya panjang, kemurniannya, ya, buahnya itu betul-betul oval lonjong seperti Kalina. Jangan yang ambil untuk benih ya, kita dari satu pohon itu ada yang benih, ada yang buahnya rodo melengkung atau rodo kurang sempurna. Nah, kita jelas ambil yang buahnya sempurna, bentuknya sempurna itu. Nah, untuk dari varietas Kalina ini itu memang ada yang buahnya bulat, ada yang buahnya panjang. Nah, otomatis karena ini untuk benih, untuk kita tanam agar sesuai harapan, yang kita ambil yaitu yang buahnya panjang. Karena harapannya nanti hasilnya yang banyak diminati oleh pasar yang panjang. Seperti cerita yang lalu. Nah, itu jelas karena untuk diambil benih ya kita ambil dari benih yang buahnya panjang. Jangan yang buahnya bulat. Karena dalam satu varietas itu ada buah panjang dan ada buah yang bulat dalam satu varietas. Dalam satu varietas itu secara umum itu prosentase dari yang buahnya panjang dan buahnya bulat, itu yang panjang kisaran 60%, yang bulat kisaran antara 30–40%. Itu secara umum prosentase yang buahnya bulat dan panjang itu seperti itu. Jadi yang kita ambil untuk benih ya jelas yang buahnya panjang. Nah, setelah itu kita ambil buah yang seretnya itu sudah minimal 2
Seret itu bahasa Indonesia apa? Kematangan, persentase kematangan di buah pepaya itu ada Merah, seretnya, garis merah iya, di kulitnya. Iya, di garis kuning semburat. Semburat ya. Semburat ya 3 bahkan sampai 4 karena untuk benih itu akan lebih sempurna. Kalau masak di pohon jelas sudah keduluan sama kelelawar. Jadi ya. Tapi kalau memang kita bisa ngambil yang benar-benar masak di pohon, kuningnya nggak cuman semburat tapi udah kuning semua, itu lebih baik. Ya itu akan lebih sempurna. Lebih sempurna tapi gitu. mana mungkin karena dari hewan malam tentunya kelelawar itu sangat mengintai buah-buah tersebut. Jadi kan sayang sekali. Artinya kalaupun sudah ada mulai semburat merah 3 baris 3 atau sampai 4 baris itu sudah bisa untuk benih ya, sudah matang sempurna, matang fisiologis, matang secara biologis secara sempurna. Itu yang akhirnya nanti kita ambil untuk dibuat benih. Ya. Nah dari aturan itu nanti kita ambil di bagian tengahnya, tengah buahnya. tengah buah. Jadi 2/3 kanan kiri dibuang, kita ambil tengahnya. Karena itu sesuai SOP perbunian itu seperti itu. Jadi kalau udah kita ambil bagian tengahnya, 2/3 kanan kiri dibuang, itu kita ambil benihnya, kita ambil benihnya. Nah terus kita rambang dalam air, direndam dalam hanya dirambang dalam air. Yang ngapung itu dibuang. Tapi kan masih ada lendir-lendirnya itu Pak Ruslan. Masih ada lendirnya. Itu kalau yang memang tenggelam, memang mentes itu berarti mau tenggelam walaupun masih Insya Allah ada lendirnya. yang sudah tenggelam, insya Allah nanti dibuang lendirnya, dimasukkan air lagi, itu yang akan tenggelam. Artinya setelah dibuka langsung walaupun masih ada lendirnya masukkan air untuk dilihat yang tenggelam dan yang terapung. Yang terapung semua total dibuang. Setelah itu kita buang lendirnya. Sudah dipilih yang tenggelam doang. Tenggelam saja yang diambil. Ya, terus kita buang lendirnya. Cara buang lendirnya misalkan dalam posisi di atas karung atau di atas tampah dan sebagainya, itu kita pususi, kita kosok aja gini ya Pak Ruslan ya. Nah, dikosok-kosok kayak gini. Nah, kayak gini, tapi di atas karung ataupun di atas tampah atau anyaman yang lain sebagainya, yang kira-kira itu bisa memudahkan memecah lendir. Nah, itu seperti itu. Benihnya ini sahabat tani. Nah, setelah dari lendir-lendir perkiraan sudah terkupas semua dari benih, itu kita celupkan air lagi. Masukkan ke dalam air lagi. Tujuannya biar lendir-lendir yang tadinya nempel di biji itu terbawa air dibuang. Terapung, nanti dibuang. Jadi bersih dari lendir si benih. Betul-betul bersih dari lendir. Iya. Nah itu kita masukkan air, otomatis kan terapung. Lendir-lendir yang sudah terkupas dari benih itu terapung. Nah itu kita buang. Sampai ada beberapa kali sehingga semua lendir yang sudah terkupas tapi masih dalam satu tempat karena dimasukkan air itu terpisah. Semua sampai hilang semua, sampai bersih. Tinggal hanya benih yang sudah terkupas dari lendir. Iya. Setelah itu baru kita jemur di matahari langsung. Kita jemur, sebaiknya jangan di matahari langsung. Oh iya. Sebaiknya jangan di matahari. Tetap di bawah plastik UV. Ataupun kena sinar tapi tidak langsung. Sebaiknya seperti itu. Di bawah pohon atau di bawah teras gini gitu ya. Yang kena sinar tapi bila ada hujan itu tidak terkena air langsung. Bila kena sinar langsung nanti juga ada pengaruhnya sih, ada ngaruhnya. Itu kurang lebih 1 minggu lah. Dijemur 1 minggu. 1 minggu dijemur, yang kena sinar matahari langsung tapi ibaratnya tidak terlindung sinar, bisa masuk tapi tidak kena sinar secara langsung. Kurang lebih seminggu.
Iya. Setelah 1 minggu itu baru bila mau langsung di semek sudah bisa setelah mau langsung di semek sudah bisa. Apabila mau dikemas buat kapan waktu kita nyemai program nanam ataupun nyemek, itu tinggal dimasukkan dalam plastik yang kedap udara ataupun dimasukkan dalam toples, botol dan sebagainya yang dipastikan kedap udara. Iya, dalam termasuk botol. Ini juga boleh nih, kan ada plastik kayak gini sahabatan yang ada klipnya gini ya Pak Ruslan ya. Nah ya betul. Jadi nanti udaranya kedap di dalamnya gitu ya. Dimasukkan terus akhirnya udara dikedapkan baru kita klip, itu bisa. Itu bisa untuk disimpan. Bisa untuk disimpan. Sampai berapa lama Pak Ruslan? Ya untuk dalam kekeringan yang seperti itu bisa sampai 8 bulan. Tahan 8 bulan ya? Bisa tahan, tergantung dalam penyimpanan. Tapi kalau udah dimasuk seperti ini juga akan lebih ya tahan. Lebih tahan. Ya kalau belum dimasukkan ini, ibaratnya masukkan dalam toples. Dalam toples itu ada batas plastik dari biji itu. Oh gitu. Dalam plastik, kedap udara, masukkan toples, tutup rapat. Bener-bener rapat. Iya betul. Penyimpanannya seperti itu. Penyimpanan seperti itu. Itu bisa sampai tahan 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan. Ya. Saya rasa itu daya kecambah bisa 95%. Yang Pak Ruslan lakukan dari proses tadi yang dijelaskan itu bisa kecambahnya 95%. Bisa 95%. Bahkan bisa 100%. Daya tumbuhnya. Bahkan bisa 100%. Bisa 100%. Asal memang kayak tadi cara mengambilnya benih itu seperti itu, bisa sesuai SOP tadi yang dijelaskan ya Pak Ruslan ya. Itu bisa tahan ini 100%. termasuk hasilnya ya Pak Ruslan ya. Ini termasuk hasilnya. Ini hasilnya sahabat tani, jadinya seperti ini. Ini yang belum dikemas, ini yang lagi dijemur tadi saya ambil ya. Ini baru dijemur sampel. 1 hari. Oh ini baru dijemur baru 1 hari. Iya. Makanya masih agak lembab gitu Pak Ruslan ya. Belum cerah. Oh nanti cerah. Oh cerah. Ini baru 1 hari gitu ya? belum cerah ini. Ini masih ada hitam-hitamnya masih gitu kehitam-hitaman, masih kehitam karena belum betul-betul kering. Kering sesuai bernih itu belum, karena baru 1 hari. Jadi warnanya masih ke basah-basahan. Tapi nanti kalau sudah 1 minggu, warnanya itu sudah betul-betul terang. Yang putih ini ya, cenderung putih dan nanti putihnya terang, bisa putih. lebih terang, lebih jelas. Ini lebih kan masih terang. hitaman karena baru 1 hari. Ini nanti sampai seminggu, insya Allah nanti sudah bisa ditanam langsung ataupun bisa disimpan. Tinggal kapan waktu kita akan menyemek atau memprogram tanam. Kapan kita akan tanam tinggal tanam. Ya, nah kalau udah jadi benih kayak gini udah kering bisa disimpan. Nanti pas mau tanam baru kita tanam. Kalau tanamnya itu kan nggak harus langsung di lapangan. Ini contohnya nih Pak Ruslan ya. Apa yang hasil persemaiannya Pak Ruslan dari beliau sendiri. Betul. Ini setelah kalau pas kita ini udah punya di rumah makan, kita udah punya benih pack yang udah kering beneran, tadi prosesnya udah jadi ya, udah sampai bisa ditanam, siap ditanam. Yang harus dilakukan sebelum nanam itu ngapain Pak? Ini termasuk mungkin dijelaskan benih bibit ini ya, karena udah tumbuh. Proses awalnya dari benih yang siap tanam menjadi seperti ini apa yang dilakukan Pak Ruslan? Nah, untuk yang pertama kita lakukan, kita sebelum mencelupkan benih ke dalam air hangat. Oh berarti sebelum ditanam celupkan air hangat? Celupkan air hangat kuku. Hangat kuku, tapi sebelumnya dilakukan apa? Nah, kita lebih baik membuat media dalam polybag lebih dahulu. Oh. Kita membuat media dalam polybag. Dalam polybag dulu sebelum kita perlakuan benih. Ya. Setelah dari media udah dalam polybag seperti ini, itu sudah punya polybag berapa ratus yang kita tanam, kita rencanakan. Nah, itu baru kita mencelup benih dalam air hangat agar bisa langsung dimasukkan. Cuma dalam proses membuat polybag atau media tanah untuk polybag benih pepaya ini sangat perlu
lakukan adanya media yang betul-betul bagus. Tanahnya ini ya, tanamnya medianya ini yang betul-betul bagus. Iya. Berarti harus ada cara ya, cara nyari ada medianya cara. seperti apa Iya. gitu. Media yang untuk polybag tanah untuk nyemai ini, iya, itu dari pupuk kandang yang sudah difermentasi. Sudah difermentasi. Kenapa harus difermentasi? Biar tanah itu sudah steril. Steril, tidak mengandung jenis-jenis jamur yang ada di dalam tanah. Dalam kotoran kandang itu ya, pupuk kandang itu. Iya. Jadi difermentasi dulu, dikompos dulu ya. Kompos itu membuat kompos yang difermentasi. Atau pupuk kandang kalaupun nggak dikomposkan secara mandiri, harus yang sudah lapuk beneran gitu. Yang ya? sudah betul-betul adem lapuk ataupun matang. pupuk kandang langsung masukin ke sini barusan. Nah, jadi ini ada campuran fermentasi pupuk Iya. kandang itu 50%. Dicampur sama tanah 50%. Oh, jadi nggak murni pupuk tapi ada tanahnya separuh ya? Iya, ada tanahnya Pupuk separuh. kandangnya separuh. Tanahnya bebas atau? Tanah yang bagus untuk campuran media ini, Iya. sebaiknya tanah yang dekat dengan tanaman bambu. Tanah yang dekat dengan Di sekitar tanaman bambu. dapuran pohon bambu. Kenapa begitu Pak Ruslan? Masalahnya untuk tanah yang dekat dengan pohon bambu, Iya. itu termasuk tanahnya sudah mengandung ibaratnya ZPT ZPT, gitu, zat perangsang pengatur tumbuh zat ya. perangsang tumbuh. Dari Itu akar bambu gitu dari ya? akar bambu, karena itu sudah ada campuran akar bambu yang mengandung PGPR itu apa ya? CPGPR, ya PGPR. Nah, Karena itu tanah itu juga harus diayak ataupun disaring. Disaring kayak kita nyaring membuat bangunan rumah. Pasir kan itu, ada pasir. ayak pakai Iya. kawat ram itu ya? Kawat teram itu, ya tanah diayak, kita ambil yang halus. Baru dicampur dengan media pupuk kandang tadi. 50-50 50-50. 50-50 ya. Nah, itu 50-50. Terus media ini dipenuhi jangan full. Oh, Kurang isinya. lebih. Iya, Iya. jangan full. Kurang lebih disisain 1 cm. 1 cm. Sisain 1 cm. Kenapa sisain 1 cm? Tujuannya biar nanti apabila disiram, Iya. itu masih bisa menyimpan air. Sahabat tani, ini disisain 1 cm. Tujuannya supaya bisa menyimpan air. Menyimpan ya, air. ya. Jadi kalau penuh nanti disiram, tidak ada air yang tumpah. Jadi airnya air bisa, semua tumpah. Belum bisa. tentu sini sudah penuh air. Ya, Jadi itu disisain kurang lebih 1 cm dengan tujuan airnya waktu disiram itu airnya mencukupi kebasahan di polybag ini. kebasan di sini untuk penyimpan ya. Ini ada triknya berarti sahabat tani, bagaimana membuat media polybag ini supaya efektif untuk pembibitan pepaya. Ngisinya tadi itu jangan full seperti Jangan ini full. nih sahabat tani, jangan full kayak gini ya Pak Ruslan ya. Ya, betul. Jadi ada rongga atas nih. Nah, plastiknya ini dilebihin 1 cm kurang lebihnya agar nanti kalau nyiram airnya bisa tersimpan di sini, nggak langsung tumpah kalau pas tanahnya gitu loh. Jadi tanahnya jangan nggak diisi full ya Pak Ruslan ya. Ya, betul, sangat full. Nah setelah itu baru tadi benihnya dimasukkan. Nah, setelah itu seisi segitu ya, itu nanti disiram lebih dulu sebelum benih dimasukkan. Iya. Disiram secara total. Polybag yang ada medianya itu. Ya, dengan tujuan biar tanah itu sudah stagnan, sudah tetap, Sudah mapan lah sudah ya. mapan. Jadi nanti diisi benih,
disiram air sudah tidak turun lagi. Tidak turun lagi. Setelah disiram air secara total, merata ya. total, nah itu baru media itu dibuat lubang dengan pensil atau dengan apa atau dengan jari juga bisa, kedalaman kurang lebih 1 cm maksimal. Maksimal 1 cm. Maksimal 1 cm. Nggak boleh lebih. Nanti kalau Jangan lebih lama ya. Kalau lebih nanti mengurangi daya tumbuh. Tapi kalau kurang, misal cuman kelihatan, cuman ditaruh gitu aja. Yang penting nanti ditutup sama tanah. Tanah 1 cm gitu ya, bisa ya. Itu kedalaman maksimal 1 cm. Maksimal 1 cm. Maksimal 1 cm. Kemudian ininya dimasukkan ya. Benih, Ya. benih dimasukkan satu persatu, Iya. satu polybag, satu benih. Iya. Setelah itu nanti tinggal tutup dengan tanah yang diayak atau Tanah pupuk tadi. kandang yang tadi Diayak yang juga. fermentasi wajib diayak. Wajib diayak pakai terserah lah. Ayakan pasir itu tadi bisa. Tapi yang ayak lebih pasir lembut. nggak bisa. Itu pakai yang lebih lembut lagi. Oh Itu, iya, itu. iya. Pakai ceting gini sahabat tani bisa nih ya. Nah, Harus Lan. ini karena untuk ngurugi, untuk nutup benih yang dimasukkan, ayak pakai seperti ini bisa. Jadi pakai ceting. tanah yang untuk nutup itu akan lebih halus. Lebih halus. Lebih halus. Itu ditutup dengan pupuk kandang yang difermentasi, diayak baru untuk nutup benih itu. Siap, siap. Semua ditutup dengan ini yang wajib diayak. Kalau nggak diayak, kalau nggak dipilih yang halus, nanti mengurangi daya tumbuh biji itu. Karena mau naik ketutup Ya, tanah yang kasar nyatanya, gitu ya. nyatanya seperti itu. Nyatanya gitu. Kalau saya naruh biji, kita dalam nutupnya nggak diayak seperti itu, ternyata tumbuhnya nggak bisa 100%. Tapi kalau diayak seperti ini, asal tumbuh bijinya memang masih memenuhi syarat, masih bagus, insya Allah bisa 100%. Bisa Itu 100% saya. bisa 100%. Bisa tumbuh. Udah kalau udah dikasih tanah halus itu artinya untuk nutupin benih yang ditanam di media tadi, kemudian disiram nggak Pak Ruslan? Disiram secara total merata. Siram lagi merata. Siram lagi dengan air secara merata. Iya. Setelah itu baru ditutup dengan karung. Ditutup dengan karung tanah yang sudah Media yang sudah disiram secara merata, dikasih benih disiram merata, ditutup dengan karung. Iya. Jangan pakai plastik. Jangan pakai plastik sahabat Iya. tani. Jangan pakai jenis plastik ataupun jenis yang tidak Yang tidak bisa mengeluarkan menguap. udara. Jadi Itu kalau ditutup. karung kan masih bisa ada udara. Iya. Kalau plastik itu bisa benih ini matang nggak tumbuh. Malah Yang tumbuh nggak bisa 100%. Itu ya yang saya lakukan, nutupnya itu dengan karung ataupun goni ataupun apa. Jangan seperti terplastik, itu jangan. misal jerami atau tutup daun kelapa gitu boleh. Kalau daun kelapa itu masih terlalu Kurang banyak, rapat ya? Banyak yang masuk air banyak yang hujannya. masuk, sinar juga banyak yang masuk. Yang bagus iya. itu pakai karung lah. Pakai karung, itu sahabat. yang tempat nyimpan padi lah. Siap. Itu tutup rapat, terus dikasih alas apa biar tutup itu tidak kena angin juga tidak. Oh iya, supaya dipastikan itu nutup terus. Tetap ya. Nah itu Itu berapa lama? nah, terus polybag ini yang sudah seperti itu ditaruh di dalam tempat yang teratapi plastik UV. Artinya di lokasi yang matahari masuk, tapi hujan tidak masuk. Hujan tidak masuk. Jadi lokasinya harus ditutupin dengan plastik Iya, yang bisa plastik tembus UV. matahari. Itu silahkan seperti apa, yang penting plastik UV sinar bisa masuk penuh, tapi ada Air hujan hujan tidak masuk. Masalahnya kalau air hujan bisa masuk, nanti bisa mengurangi daya tumbuh juga. Iya. Bisa mengurangi daya tumbuh. Yang bagus itu tetap di bawah plastik UV. Nah, itu ditunggu sampai kurang lebih
antara 8 sampai 12 hari, insya Allah nanti sudah nyambah. Sudah berkecambah? Sudah berkecambah. Nggak harus disiram lagi tuh Pak Ruslan? Ya penyiraman bisa 2 hari sekali. Pokoknya 2 hari sekali dibuka, disiram. Siram lagi. Dicek asal itu masih lembab. Masih lembab. Kalau pakai karung, walaupun nggak dibuka, air masih bisa masuk. Masih bisa masuk. Karena karung itu kan ada pori-porinya ya. Ada pori-porinya. Ya, tapi karung plastik, walaupun disiram nggak masuk. Jadi asal ditutup dengan karung yang air bisa masuk itu nggak masalah. Ya. Tapi dipantau lagi, yang jelas tanah ini selalu lembab. Tanah ini selalu lembab. Selalu lembab. Tapi ditutup karung posisinya jadi panas. Panas dalam keadaan lembab. Akhirnya benih itu akan bisa cepat tumbuh. Seperti 8 hari udah tumbuh. Insya Allah 8 sampai 12 hari sudah tumbuh. Kalau sudah tumbuh itu karungnya dibuka atau gimana Pak Ruslan? Kalau sudah berkecambah kurang lebih 50% dari jumlah total, karung dibuka aja. Oh, lebih dari 50% sudah berkecambah, karung boleh dibuka. Karung buka tapi total, tetap di atas UV biar tetap kena di bawah plastik UV. Langsung, ya, tetap di bawah plastik UV, dan itu terus dijaga kelembaban di tanah ini. Biar yang lain juga mengikut menyusul tumbuh dengan 100%. Kalau tidak dijaga kelembabannya, yang belum nyambah masih bisa nggak jadi nyambah. Nggak jadi nyambah. Kalau tanahnya kering, bisa nggak nyambah. Itu kurang lebihnya interval penyiraman biar yang selama ini Pak Ruslan lah di lokasi seperti ini berapa hari sekali biar tetap lembab? Ya, nggak setiap hari kan ya? Mau setiap hari, yang penting jangan terlalu basah banget. Boleh. Boleh. 2 hari sekali pun 2 hari sekali nggak apa-apa. Yang penting posisi tanah jangan kering. Jangan kering. Tanah jangan kering, harus basah. Harus lembab basah, tidak banjir tapi tidak kering. Iya. Nah itu udah dibuka, disiram, dijaga kelembabannya. Sampai berapa bisanya sampai seperti ini Pak Ruslan? Ini udah berapa minggu Pak Ruslan? Ini umur 1 bulan. Oh ini 1 bulan? 1 bulan setelah tanam benih atau setelah kecambah? Setelah cambah. Oh setelah kecambah. Setelah tumbuh 100%, nah ini 1 bulan. Disiram itu terus selama 1 bulan udah segini. Iya. Udah ada 10 cm lebih ini, ada 15 cm. 15 bisa sampai 20. Ada yang sampai 20 cm juga nih, yang tengah-tengah udah tinggi sekali nih ya. Nah, ini udah siap tanam Pak Ruslan? Udah siap tanam. Oh, 1 bulan udah siap tanam sahabat tani. Nah ini dia kualitas ditentukan bagaimana cara membuatnya. Ini benih-benih buatan tangan Pak Ruslan. Saat ini kita ngobrolnya kita batasi dulu sampai benih Pak Ruslan ya. Besok lain kali kita minta waktunya untuk ngobrol yang lebih. Setelah dari sini nanti kita ngobrol cara penanaman step by step atau bikin lubang tanamnya seperti apa. Nanti kita kapan-kapan ke lapangan boleh Pak Ruslan ya? Boleh. Oke, hari ini kayaknya cukup dulu Pak Ruslan. Bisa disapa dulu sahabat tani. Pamitan atau ada pesan-pesan apa singkat Pak Ruslan? Pesan saya untuk semua petani ya khususnya di bidang pepaya Kalina Kebumen, silakan untuk pengembangan di masing-masing wilayahnya agar dari pepaya di masing-masing wilayah itu tersedia, dan ini memang jelas bisa meningkatkan pendapatan yang secara gratis untuk membuat kesejahteraan di semua petani pepaya. Oke, terima kasih Pak Ruslan, petani Indonesia berjaya, sejahtera dan bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen aktif, kreatif, inovatif. Saya Nur Hadi Mustafa undur diri. Terima kasih Pak Ruslan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.